Pergi ke rumah pacar untuk makan. Ibunya memberiku amplop merah. Dia menggenggam tanganku. Berbicara dengan suara pelan. Aku memberimu 1.000. Sebuah perhatian kecil. Aku menyimpan amplop merah dengan baik. Terus-menerus mengucapkan terima kasih. Namun pacar mengirimku pesan setelah aku pulang. Mengirimi pesan. Ibuku memberimu berapa banyak? Aku membuka amplop merah. Kuredam sedikit. 600. Pacar agak tidak puas. Omong kosong. Ibuku memberimu 1.000. Hanya untuk melihat seberapa jujur kamu. Aku tiba-tiba menyadari. Ternyata ujian kepatuhan dari pihak pria sudah dimulai. Untuk menghindari perselisihan, aku sudah merekam video saat membuka amplop merah. Aku mengirim video itu ke pacar. Menyampaikan posisi. Di dalam amplop merah ini, memang hanya ada 600. Pacar selesai menonton video. Menda Dianhua. Ibuku bilang, dia memang memberikan 1.000. Ini bagaimana? Aku berusaha menahan dorongan untuk memutuskan telepon. Berusaha menjelaskan. Proses saat membuka amplop merah. Saya dan ibu saya sama-sama hadir. Memang hanya ada 600. Setelah bertahun-tahun berhubungan, aku bisa menipumu hanya untuk 400. Suara pacar melunak, namun tetap bersikuku pada pendapatnya. Ibuku juga tidak perlu berbohong. Aku gelisah dan meremas rambutku. Membalas dengan tegas. Jika kamu tidak mempercayainya, maka pernikahan yang direncanakan dalam 2 hari juga tidak perlu dilanjutkan. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung memutuskan telepon. Nafas di dadaku belum juga reda. Saya menggigit sebuah apel. Menyalakan televisi untuk mengalihkan perhatian. Tidak lama kemudian, telepon dari ibu pacar saya pun datang. Suaranya terdengar campur aduk antara terburu-buru dan memohon. Lihatlah ingatan saya ini. Sudah tua tak ingat hal-hal. Jelas-jelas saya sudah memberikan 1.000 kepada kamu. Namun hasilnya hanya diambil 600. Hal ini adalah kesalahan saya. Jangan terlalu dipikirkan. Saya mematikan televisi. Menghela napas. Mertua. Yang penting masalah ini sudah jelas. Agar tidak dikatakan bahwa saya menginginkan 400 ini. Mertua melihat saya masih memiliki kelonggaran dalam sikap. Ia segera berkata, pada akhirnya, memang kesalahan kami. Membuatmu merasa tidak nyaman. Begini saja. Besok, silakan datang. Kita akan makan bersama. Pihak lain sangat tulus. Saya juga tidak enak untuk berkata banyak. Tidak ada pilihan lain, saya hanya bisa mengiyakan. Baiklah, mertua. Apakah ada sesuatu yang perlu saya bawa? Mertua tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih ceria. Tidak perlu. Cukup kamu datang saja. Saya merasa lega. Setelah saling mengucapkan selamat tinggal, kami menutup telepon. Pacar mengirimi saya pesan permintaan maaf. Berbagai cara manja untuk meminta maaf. Sebenarnya itu bukanlah masalah besar. Saya memikirkan sejenak. Seolah-olah membalik halaman dalam hati saya. Keesokan harinya, pacar datang menjemput saya untuk makan malam. Meskipun mertuaku berusaha menolak dengan berbagai cara, saya tetap membawa sedikit buah ke sana. Begitu masuk ke dalam rumah, saya perhatikan ada beberapa orang yang lebih tua lagi. Saya hanya bisa dengan patuh memanggil mereka. Setelah mertuaku memperkenalkan kerabatnya, dia bertepuk tangan dan berkata kepada saya, Xiao Yun, hari ini beberapa bibi ada di sini. Ayo tunjukkan sedikit keahlian memasakmu. Saya tidak bisa menahan untuk melotot. Jelas-jelas sudah disepakati untuk mengundang saya makan. Sebaliknya, saya yang harus menyiapkan makanan. Menyajikan untuk tamu-tamu lainnya. Pacar menyadari ekspresi saya. Dia mulai berbicara. Xiao Yun jarang memasak. Dia tidak bisa memasak sebanyak ini. Mertuaku tertawa ringan. Dengan sengaja berbicara di depan bibi-bibi. Seandainya saya memiliki seorang putri, saya pasti akan mengajarinya memasak. Jika tidak, pasti akan malu saat pergi ke rumah orang lain. Dia dengan sinis mengisyaratkan. Menunjukkan bahwa orang tuaku tidak mengajarkan. Saya menggerutu pelan. Lalu saya mengatakan, saya punya cara sendiri untuk memasak di rumah. Ketika datang ke rumah mertua, juga bisa memasak seperti di rumah sendiri, kan? Wajah nenek tiba-tiba dipenuhi senyuman. Tentu saja, anggap saja ini seperti rumahmu sendiri. Aku berdiri, menuju ke dapur. Maka saya akan memasak sesuai resep saya sendiri. Sekelompok orang terpaku melihat meja yang penuh mie instan. Beberapa bibi tampak sedikit cemas. Dan menjadi pucat sejenak. Meskipun nenek merasa marah, dia berusaha untuk menahan diri. Ini adalah resepmu. Saya mengangkat sudut bibir saya. Sambil memperkenalkan satu persatu. Mie daging sapi dengan sayuran asam. Mie pedas papan. Ramen tulang babi. Mie campur daging sapi merah. Betapa lengkapnya variasi masakannya. Bibi-bibi bisa makan apa saja yang mereka suka. Nenek hanya bisa berdiri, mencuci sayuran yang sudah disiapkan. Semuanya karena saya tidak bisa merencanakan. Sekarang anak muda mana yang bisa memasak? Setiap hari memesan makanan dan mie instan. Beberapa bibi bisa bernapas lega. Hampir saja berpikir mereka harus mengunyah mie instan. Nenek sibuk di dapur dengan semangat membara. Beberapa tante melirik saya. Lalu berkata, anak muda sekarang sangat berharga. Ini seperti pantatnya yang menempel pada kursi. Juga tidak tahu untuk membantu. Saya mengambil segenggam biji semangka. Mana bisa pergi mengganggu dapur orang lain? Saya tertawa sinis, mengeluarkan kulit biji semangka dari mulut. Siapa lagi yang bukan tamu? Mereka tahu saya pandai bicara. Mereka juga tidak berani berkata apa-apa lagi. Mertua saya cepat tangannya. Beberapa hidangan sudah disajikan. Saya melihat pare. Tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Sumpit dipindahkan ke tempat lain. Nenek tidak memperhatikan tatapan saya. Langsung saja dia mengambil sepotong pare. Dan menyodorkannya ke mangkuk saya. Saya melihat potongan pare yang keriput itu. Ketidaknyamanan dalam hati muncul lagi. Nenek, saya tidak makan pare.
Nenek melambaikan tangannya, dan terus membujuk. Aduh, pare menghilangkan panas dan racun. Baik untuk tubuh. Saya sebelumnya jelas-jelas sudah bilang tidak akan makan pare. Tapi dia tetap membuatnya. Bahkan memasukkannya ke mangkuk saya. Nenek meletakkan sumpitnya. Dengan kesal tetapi tetap membujuk. Apakah kamu mau mencobanya? Mungkin kamu akan suka. Pacar tidak ingin ada perselisihan di meja makan. Jadi dia mendekat ke saya. Dan berkata pelan. Makan saja sedikit. Lalu buang saja. Saya hanya bisa menunduk dan menggigit sepotong kecil. Lalu saya buang ke samping. Nenek tidak tersenyum. Ambil sumpit. Dikatakan. Bukan berarti tidak bisa dimakan. Anak muda memang pemilih. Apa yang tidak bisa dimakan? Dulu ketika saya muda, makanlah apapun yang tersedia. Saya tidak ingin peduli padanya. Jadi saya tambah sedikit sayuran lain untuk dimakan dengan nasi. Setelah pandangannya berkeliling di tubuh saya sebentar, dia menggelengkan kepala. Xiao Yun memang terlalu kurus. Nanti melahirkan anak akan merepotkan sedikit. Aku tidak bisa memuntahkan makanan ini. Menelannya juga tidak bisa. Mertua, kami saat ini belum punya rencana untuk hamil. Begitu mendengar kata-kata ini, dia seperti terbangun semangat. Seluruh tubuhnya hampir melompat. Bagaimana bisa begitu? Kalian harus memiliki anak dulu baru bisa mendaftar. Lagi pula siapa yang tahu apakah kamu bisa melahirkan? Kepalan tanganku mulai perlahan mengepal. Kemarahan terus meningkat. Mertua, kita sudah setuju untuk mendaftar setelah selesai pernikahan. Mertua mengangkat alisnya. Dalam keadaan angkuh. Iya, jadi kalian juga harus cepat-cepat hamil. Apakah ayam betina ini akan bertelur? Masih ada 2 kata lagi. Kami bersedia untuk mengadakan pernikahan terlebih dahulu. Ini sangat menghargai keluarga kalian. Aku tidak bisa lagi menahan kemarahan. Tiba-tiba berdiri. Membalikkan seluruh meja. Jadi kalian mencari orang lain untuk melahirkan. Setelah memblokir seluruh keluarga pacar, aku meringkuk di sofa di rumah. Dengan santai menikmati buah. Orang tuaku saling memandang. Memutuskan untuk datang dan menanyakan keadaan. Aku mengangkat kedua tanganku. Menunjukkan ketidakberdayaan. Kata-kata ini cukup menyakitkan. Aku tidak bisa terus-menerus bertahan. Orang tuaku belum bisa menemukan jalan keluar. Bel pintu tiba-tiba berbunyi dengan keras. Begitu saya membuka pintu, ternyata itu adalah mertuaku. Dia berdiri di luar rumah. Dengan canggung, dia menggosok-gosok tangannya. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku tidak ingin menerimanya. Jadi aku tidak mengundangnya masuk. Tidak perlu. Mertua, kita bisa membatalkan pernikahan kita. Dia berlari menghampiriku. Menggenggam tanganku. Air mata turun begitu saja. Xiao Yun, jangan terburu-buru. Semua kesalahan adalah salahku. Jangan sampai kamu membatalkan pernikahan. Aku sudah tua, tidak bisa berhenti bicara. Bicara tentang segalanya. Membuatmu tidak senang. Aku minta maaf padamu. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Pacarku muncul dari belakang mertua. Dia datang dengan membawa banyak barang dengan sedikit rasa bersalah. Xiao Yun, aku salah. Mari kita bicarakan dengan baik. Orang tuaku juga tidak ingin dikatakan orang lain. Jadi mereka mengundang semua orang masuk. Begitu mereka duduk, mertua langsung meminta maaf sambil menangis. Memohon kepada orang tuaku untuk memaafkan. Pacarku selalu berada di sampingku. Berusaha menghiburku. Kedepannya kita adalah keluarga kecil yang mandiri. Jika kamu tidak ingin bertemu siapapun, kita akan jarang bertemu. Aku janji padamu, tidak akan membiarkanmu merasa tertekan sedikit pun. Orang tuaku mendengar kata-kata mereka. Mereka berpaling menatapku. Sebenarnya ini hanya hal kecil. Tidak melakukan kesalahan prinsip. Aku menyilangkan tangan. Masih merasa tidak senang. Nenek melihat saya seperti ini. Segera mengeluarkan sebuah kartu bank dari saku. Ini adalah uang pesta pernikahan. Kami serahkan kepadamu. Tenang saja. Memang seharusnya ada. Kami semua akan memberikannya kepadamu. Kami tidak akan membiarkanmu merasa rugi. Ayah dan ibu mengernyitkan dahi. Menyarankan. Mereka sudah berusaha meminta maaf kepadamu. Lewati saja rintangan ini. Lagi pula, undangan dari keluarga kita sudah lama disebarkan. Teman-temanmu juga akan datang untuk menghadiri pernikahan. Jika dibatalkan sekarang, takut orang-orang membicarakannya. Saya menghela nafas, menerima kartu bank. Sebagai tanda niat baik, semua orang menghela nafas lega. Pernikahan dapat berlangsung sesuai rencana. Orang tua sudah menyiapkan segalanya untukku. Mengantar saya ke rumah di selatan. Aku sedang mengenakan gaun pengantin. Ditopang oleh ibu untuk turun dari mobil. Saat berjalan menuju gerbang utama, namun tidak melihat keluarga pacar. Beberapa bibi melihat saya datang, menghadirkan sebuah kursi untuk saya. Saya menatap kursi. Bertanya dengan bingung, apa artinya ini? Bibi-bibi tersenyum, menepuk kursi, berkata, silakan duduk. Saya pikir ini adalah bagian dari proses. Jadi saya duduk cukup lama. Juga tidak terlihat ada reaksi dari mereka. Saya melihat mereka dengan tidak sabar. Nanti kita akan melewatkan waktu yang baik. Bibi-bibi melihat waktu sejenak, kelilingi aku, menutup kepala saya dengan sebuah selendang. Mulutnya terus mengoceh. Duduklah sebentar, menghilangkan sifat buruk. Nanti harus ramah, mendengarkan di sekitar, berdiri dengan tidak puas. Apa artinya? Bibi-bibi menyadari bahwa saya marah. Segera menasihati. Ini adalah tradisi. Tidak bisa merusaknya, kan? Saya akan melepas penutup kepala terlebih dahulu. Berkata terus terang. Sudah duduk. Bisakah kita melanjutkan ke proses berikutnya? Mereka mengangguk dengan canggung. Tidak ingin merusak perjalanan pernikahan. Lalu menunjuk ke kuali api di depan kertas. Maka silakan melangkahi kuali api ini. Usir kesialan yang dibawa dari keluarga ibuku. Meminta saya melangkahi kuali api dengan gaun panjang. Hanya untuk sebuah permohonan yang sangat konyol. Apalagi, apa kesialan dari keluarga ibuku?
Saya mendengus dingin, menaikkan kepala dan melihat keluarga pacar. Berdiri di loteng melihat saya. Uji kepatuhan ini benar-benar. Satu gelombang setelah yang lain. Saya merebut pengeras suara di samping. Langsung berteriak kepada mereka. Siapa yang ingin menikah ini? Siapa yang akan membalas dendam? Orang tua. Kami pergi. Saya berbalik dan bersiap untuk pergi. Keluarga pacar benar-benar ketakutan. Keluarga itu berlarian dengan gegap gempita dari loteng. Hentikan aku. Saya menggelengkan kepala. Siapapun tidak mendapatkan muka. Pacar berlari sambil terengah-engah. Terus-menerus meminta maaf. Xiao Yun, kami hanya menjalani prosedur. Jika kamu tidak mau, ya sudah. Aku mengangkat kaki dan menendang panci api. Menatapnya dengan tajam. Lalu bagaimana itu bukan kamu yang mendaki gunung berapi dan menuruni laut api? Datang untuk menikahiku, kan? Pacar menggaruk kepalanya dengan putus asa. Segera memindahkan kursi. Memberi saya jalan yang bersih. Sekarang ini jadi bersih sekali. Tidak peduli lagi dengan adat apapun. Mertuaku mendekat. Menggenggam tanganku. Berulang kali mengucapkan kata-kata baik. Kami juga tertarik padamu. Takut adat tidak terlewati. Kamu merasa tidak sesuai harapan. Aku malas berdebat dengannya. Biarkan mereka menarikku. Lanjut ke proses berikutnya. Saat menyuguhkan teh. Saya menyuguhkan teh kepada ibu mertua dengan kedua tangan. Setelah ibu mertua menerima teh, dia memberikan amplop merah sambil tersenyum. Saya mengulurkan tangan untuk menerimanya. Langsung saya serahkan kepada pacar. Pacar memandang saya dengan wajah bingung. Saya sengaja menaikkan suara. Hanya saja dia berkata dengan senang. Ini adalah amplop merah dari ibu. Kamu harus menghitungnya dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Katakan jika itu tidak benar. Pacar dengan canggung menyimpan amplop merah itu, tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, ibu mertua tidak terlihat marah. Hanya berkata sambil tersenyum. Menantu ini baik. Jika punya uang, serahkan saja kepada anak laki-laki. Saya akan menikmati hidup ini. Setelah pacar menyuguhkan teh kepada orang tua saya, ibu mertua menunggu momen yang tepat. Untuk menyebutkan ini, hatiku semakin merasa sesak. Dia langsung menghapus air mata. Ayah di sampingnya dengan lembut menenangkan. Agar ibu tidak terlalu sedih, saya langsung melemparkan tatapan tajam, menggenggam tangan ibu dan menghiburnya. Kami tidak membutuhkan hal-hal seperti ini. Aku akan selalu menjadi putri orang tuaku. Ibu mertua tersedak hingga tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa dengan canggung mengalihkan pandangan. Saat itu, bibi di samping membawa selembar celemek, menyerahkannya kepada ibu mertua. Ibu mertua berusaha menahan kemarahan namun tidak bisa merasa senang. Suasana seketika meningkat. Kami telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Takut mengecewakan menantu. Saya menatap celemek itu. Tidak bergerak lama. Ibu mertua langsung berjalan ke depan aku. Kenakan celemek itu di tubuh saya. Mulai sekarang, memasak akan tergantung padamu. Saya tertawa kecil. Lepaskan celemeknya. Memakaikannya pada pacar. Berkata dengan serius. Ibu baru saja memberi demonstrasi padaku. Aku sudah belajar. Mulai sekarang, memasak akan tergantung padamu. Semoga kau semakin pandai mengurus rumah. Mulut ibu mertua hampir terkatuk karena marah. Tapi dia tidak berani marah. Hanya bisa menahan. Pacar takut ada ketegangan antara keduanya. Cepat-cepat meredakan suasana. Tersenyum sambil mencatat untuk dirinya sendiri. Aku menerima berkat ini. Ibu mertua menyadari tidak bisa bersaing denganku. Lalu mengalihkan pandangannya ke kerabat lain. Saat ibu menggenggam tanganku, di sela-sela menasihati, dia berdiri, menghindari kerumunan, mendekati kerabat, mulai berbicara. Kerabat mendengarkan curhatnya, tiba-tiba merasa iba padanya. Secara alami memindahkan ketidakpuasan ke diriku. Saat aku bersiap untuk mengucapkan tos kepada kerabat, mereka serentak, melihatku dengan tatapan jijik. Pernikahan telah selesai. Aku sudah sangat lapar, ingin sekali menggigit kardus. Aku pergi ke dapur untuk melihat. Tidak ada satupun hidangan. Semua orang duduk di ruang depan. Dengan lahap memakan makanan di mangkuk sendiri. Saya sendiri mengambil mangkuk dan sendok. Baru ingin mengambil makanan. Tiba-tiba dipukul oleh paman. Paman menyipitkan mata. Kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Gadis nakal yang tidak tahu aturan. Aku menahan sakit dan memegang pergelangan tanganku. Membantah. Kenapa? Pengantin perempuan bahkan tidak diizinkan makan. Paman mencoba lagi dengan nada menegur. Dengan tanpa ragu, mengangkat kaki dan bersandar. Pengantin perempuan tidak boleh makan saat baru tiba di rumah mertua. Tidak ada yang mengajari aturan ini padamu? Aku mengangkat bahu, berusaha tidak peduli. Letakkan piring dan sumpitmu. Paman merasa aku masih cukup patuh. Kemudian memberi isyarat kepada ibu mertua. Aku mengambil ponsel. Sambil berhadapan dengan mereka, memesan makanan luar. Paman merasa malu dengan tindakan ini. Jari telunjuknya menunjuk ke arahku. Lihatlah. Ini jadi bagaimana? Bagaimana dengan tutor Anda? Aku membawa makanan luar. Sambil makan. Sambil melihat ke arahnya. Makanan luar yang kumakan. Tidak dianggap makan makanan mertua. Jika ini saja tidak sesuai aturan. Apa kamu berencana untuk membiarkanku kelaparan? Paman tidak bisa membalas. Diam-diam melahap makanan. Tatapanku terlihat sangat garang. Setelah makan, aku tidak ingin tinggal bersamalah. Lalu keluar untuk bermain dengan teman-teman. Teman-teman senang untukku. Kami berkumpul untuk berfoto bersama. Foto-foto belum diambil berapa banyak. Bibi kedua yang suka ceriwis datang. Dia menunjuk ke arah kami. Dengan ekspresi sangat tidak suka. Bibi kedua bersandar di pintu. Mengobrol tentang rambut yang tidak banyak itu. Pengantin tidak boleh tersenyum. Menunjukkan gigi berarti menunjukkan sesuatu. Tersenyum lagi.
yang ada di rumah sudah ditunjukkan padamu. Saya mungkin seorang vegetarian, tapi teman-teman saya pasti bukan. Mereka mendengar perkataan ini, membalas. Bibi ini, kamu tidak tersenyum. Keluargamu juga tidak kaya-kaya amat. Bibi kedua marah sampai melompat, sambil berjalan sambil mengumpat. Sekelompok wanita berisik ini, cepat atau lambat kalian akan merasakan kesulitan. Teman-teman berebut memberi dia, menawarkan wajah aneh, membuatnya sangat marah. Sekelompok kerabat ini tidak tahu berbicara tentang apa. Bersikeras bahwa masih ada satu ritual yang harus dilakukan. Maka, sekelompok besar saudara datang masuk, mulai menarik kami dengan liar, menarik dan mencengkeram. Saya ditekan oleh beberapa orang, tidak bisa bergerak. Mereka sambil mendorong dan menarik saya, sambil marah-marah. Harus menekan kalian anak-anak muda ini, agar kalian tidak membangkang di kemudian hari. Saya melihat kulit teman-teman saya ditarik sampai memar. Amarah langsung membanjiri pikiran, mengeluarkan tenaga besar, mendorong orang-orang yang menekan saya. Sanak saudara terkejut melihat saya melawan. Tarikan semakin kuat. Saya langsung meledak. Siapa yang datang menarik saya? Di mana pendidikan keluarga Anda? Tidak peduli siapapun. Tidak peduli apakah tangan sendiri sakit atau tidak. Siapa yang boleh mendekati saya dan teman-teman saya? Saya langsung melayangkan tamparan. Suara tamparan menggema di seluruh ruangan. Kerabat-kerabat terkejut melihat. Saya menggulung lengan baju. Kedua tangan saya bertumpu di pinggang. Berdiri di depan teman-teman. Saya lihat siapa yang masih berani datang. Hari yang sangat baik. Justru membuat hal-hal sial ini. Kerabat-kerabat berdiri di samping setelah dipukul. Mereka juga tidak berani berbicara lebih banyak. Ibu mertua melihat situasi yang tidak terkendali. Berlari cepat untuk menjadi penengah. Kenapa ini masih ribut? Saya menunjuk kerabat-kerabat yang tidak punya wajah. Mengatakan kepada ibu mertua. Terlalu menindas. Benarkah mereka pikir saya ini buah persik yang lembek? Meminta maaf kepada teman-teman saya. Ibu mertua tidak ingin memperbesar masalah. Maka terpaksa menundukkan kepala untuk meminta maaf. Sangat menyesal. Suami mendengar tentang hal ini. Tidak bisa menahan desahnya. Mengapa kamu harus mempermasalahkan mereka? Mereka sudah tua dan suka meramaikan suasana. Saya langsung menggulung lengan baju saya, menunjukkan bekas luka akibat pertemuan yang menyakitkan. Kamu menyebutnya keramaian. Suami melihat, langsung berbalik mencari obat untuk saya. Sambil menggumam, mereka tidak tahu batasan saat menyerang. Jangan setara dengan mereka dalam hal ini. Kata-katanya, setengahnya adalah penghiburan, setengahnya lagi adalah membebaskan mereka dari kesalahan. Aku cemberut, nada suaraku ternyata tidak senang. Kamu memang memikirkan semua orang, hanya tidak memikirkan aku. Dia mengoleskan obat untukku. Matanya penuh kasih sayang. Tunggu sampai dokumen tempat tinggal turun. Kita akan pergi melihat rumah. Sudah, jangan pikirkan itu. Bukankah kamu sudah janji untuk keluar dengan teman-temanmu? Aku mengangguk, belok menuju lemari pakaian. Memilih satu baju off-shoulder dari tumpukan baju. Suami terburu-buru pergi kerja. Jadi dia tidak mengantarkanku. Aku rias sedikit dan bersiap untuk pergi. Namun ibu mertua menghalangiku. Matanya menilai aku dari atas ke bawah. Xiao Yun, pakaianmu tidak pantas. Aku menunduk melihat tatanan riasanku, mengernyitkan dahi. Ini adalah pakaian yang normal. Ibu mertua menarik baju off-shoulderku ke atas, menunjuk-nunjuk. Kamu sudah menikah, harus lebih memperhatikan. Aku tidak ingin berdebat dengannya. Pergi tanpa suara. Setelah bertemu teman-teman, kebisingan dalam hati hilang. Menonton satu film lagi. Ponselku hampir kehabisan baterai. Ibu mertua menelepon sebanyak 37 kali. Suami menelepon 5 kali. Aku menelpon kembali. Aku mendengar suara suami yang gelisah. Ibu bilang kamu belum pulang. Takut terjadi sesuatu padamu. Biarkan saya meneleponmu untuk mengonfirmasi. Saya dengan putus asa mengelus dahi saya. Saya keluar bersama teman-teman. Nonton film bisa ada masalah apa? Suami menjawab beberapa kalimat dengan santai. Lalu menutup telepon. Setelah selesai berkumpul, saya baru saja membuka pintu rumah. Sudah mendengar suara keluhan ibu mertua. Saya hanya peduli pada kalian. Hanya menelepon beberapa kali lebih banyak. Kenapa sikapnya begitu buruk? Kali terakhir itu siapa yang pergi bermain? Kembali terlalu larut. Bukankah itu menemui bajingan? Kau urus istrimu. Setiap hari tidak membuat tenang. Saya bersandar di tepi pintu, memandang ibu mertua dengan wajah dingin. Sekarang baru jam 8 malam. Di mana itu sudah larut? Ibu mertua mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dengan ekspresi yang tidak natural dia berkata, setelah menikah harus berperilaku seperti menikah. Setiap hari pergi keluar itu artinya apa? Saya memiringkan kepala saya. Dengan menggertakkan gigi saya berkata, saya menikah dengan anakmu, bukan dijual ke keluargamu. Suami menyadari suasana yang tegang. Budia hanya suka khawatir. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu mertua menjawab dengan tidak puas. Lalu dia melanjutkan untuk berbicara. Saya memang suka khawatir. Hanya takut jika menantu ada masalah. Saya pikir kamu sebaiknya berhenti dari pekerjaan. Menjadi guru di dekat rumah. Bisa menjaga rumah juga. Juga bisa menghasilkan uang sedikit. Saya langsung menyadari. Penindasan yang dia alami sebelumnya. Hanya ingin saya tetap tinggal di rumah dengan baik. Membiarkan mereka mengatur saya. Tapi saya tidak terpengaruh dengan cara itu. Saya mengelus rambut saya. Menjawab. Saya menolak. Saya bekerja dengan baik sekarang. Kenapa harus mengundurkan diri? Ibu mertua mulai menggambar lagi dengan tangannya. Seperti monyet yang menari-nari. Pekerjaanmu ini, setiap hari berada di luar menunjuk-nunjuk. Bagaimana bisa merawat anak dengan baik? Saya mengulurkan tangan untuk membalas. Sambil menunjuk dia berkata,
Saya tidak bisa merawat dengan baik. Jadi biarkan kamu yang merawat. Lagi pula, kamu bisa merawat suami saya dengan baik. Merawat yang lebih kecil. Itu tidak ada artinya. Ibu mertua marah sampai melompat. Dia berdiri dan pergi ke dapur. Sambil mengutuk dengan pelan. Suami menghela napas. Berbalik dan pergi ke kamar mandi. Aku mengangkat bahu. Kembali ke kamar dan mulai membereskan. Tiba-tiba, ponsel suami menyala. Saya melirik sejenak. Berseru ke arah kamar mandi. Suami, ada pesan untukmu. Suara toilet menutupi suaraku. Saya khawatir sesuatu yang mendesak mungkin akan terjadi. Jadi saya membuka kunci ponselnya. Yang tidak saya duga adalah, ternyata pesan itu berasal dari ibu mertua. Xiao Yun terlalu keras kepala. Nanti rumah ini pasti akan berubah karena dia. Anakku, kamu memberitahunya bahwa kamu akan berwirausaha. Pertama, ambil kembali uang mahar. Dia kehilangan Masih bisa kepercayaan turun diri. kemana Lagi? Ternyata, ibu mertua setiap kali tampak sabar. Sebenarnya untuk mengontrol setelah menikah. Untuk mengendalikan saya lebih lanjut. Saya mengambil ponsel. Sambil memotret. Sambil merekam video. Setelah pengambilan bukti selesai. Saya mengembalikan ponsel ke bentuk semula. Agar suami tidak menyadarinya. Sikap ibu mertua sudah saya ketahui dengan jelas. Saya ingin menguji suami sedikit. Melihat apakah dia sejalan dengan saya. Suami keluar setelah mandi. Saya masih memainkan ponsel saya. Setelah dia membaca pesan. Dia menunjukkan ekspresi yang sulit diungkapkan. Saya terlihat tenang di permukaan. Sebenarnya, hati saya sudah bergolak. Suami mengelap tetesan air di kepalanya. Perlahan mendekat kepada saya. Xiao Yun, yang ingin saya bicarakan denganmu adalah, lihatlah. Sekarang uang maharmu hanya ditaruh saja. Anak juga belum lahir. Kamu juga tidak membutuhkannya. Lebih baik beri saya untuk berwirausaha dulu. Saya berpaling melihat suami. Tatapan saya sedikit demi sedikit menjadi dingin. Hubungan 9 tahun tidak ada artinya dibandingkan dengan kepentingan. Pacar 9 tahun bisa dihitung-hitung. Saya meletakkan ponsel. Mengambil napas dalam-dalam. Kamu sudah mengambilnya. Apa yang saya miliki untuk melindungi diri saya?